Saya bukan aktivis lingkungan ataupun orang yang ngerti banget tentang apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Cuman saya adalah seorang desainer sebenarnya. Saya adalah desainer branding and packaging. Jadi pengetahuan saya terhadap lingkungan nol. Berkebun tuh kayak kita melihat keindahan, itu yang saya sukanya. Kayak kita belajar hal baru dari perkembangan tumbuhan yang kita tanam. Dengan kebun sekecil ini, saya bisa ngebuktiin bahwa kita semua bisa menjadi petani. Hai Tani Lovers, saya Jessica Halim, co-founder dari Demi Bumi, selaku pemilik kebun Demi Bumi ini. Awal mula saya bercocok tanam itu pada masa awal pandemi sebetulnya. Jadi kebun ini, kebun di atas atap rumah ini adalah sebetulnya awalnya tempat jemuran. Ada banyak semua tanaman pangan rumah tangga kita gitu. Jadi semua bumbu dapur lengkap dan juga sayur-sayuran, sayuran yang tinggal metik. Dan aneka jenis bunga, yaitu bunga yang bisa dimakan yang saya tanam di sini supaya semuanya juga berguna. Karena bunga seperti ini adalah anti hama alami juga di samping sayuran yang ada di belakang saya. Jadi selang-seling dengan bunga edible flowers ini membantu sehingga saya tidak usah semprot-semprot anti hama alami, jadi dia akan bekerja secara natural dengan sendirinya. Saya adalah desainer, jadi saya nggak ada hubungannya sama petani sebetulnya. Cuman memang saya suka hiking, saya suka diving, saya suka alam. Jadi menurut saya kita itu bisa, setiap orang, setiap pribadi, nggak cuma kita bisa nanam pangan sendiri ya, swasembada pangan sendiri, hemat juga, dan mengurangi emisi karbon juga, tapi kita juga bisa menikmati, itu yang saya suka. Jadi kenapa saya milih menjadi petani kota, karena ya pertama killing time juga, jadi berkebun tuh seperti semedi sebetulnya, cuman kalau semedi kan mungkin kita bosen gitu ya, tapi berkebun tuh kayak kita melihat keindahan, itu yang saya sukanya. Kayak kita belajar hal baru dari perkembangan tumbuhan yang kita tanam, belajar ilmu baru juga, dan yang saya suka, kita juga jadi bisa budidaya tanaman lokal. Karena banyak banget yang tanaman-tanaman yang nggak ada di supermarket. Terus kayak misalnya waktu itu saya tanam brokoli gitu ya. Terus daunnya begitu banyak kan sebelum menjadi buah. Terus saya melihat nih daunnya bisa dimakan nggak? Ternyata daunnya itu sama, kandungannya seperti kale gitu. Kenapa ini nggak pernah saya temukan di supermarket gitu? Jadi kalau kita nanam sendiri, kita bisa membudidaya tanaman yang kita mau makan yang nggak ada di pasaran, bahkan manfaatnya lebih bagus gitu. Jadi kita akan mengenal lebih jauh tentang alam yang sebetulnya bisa kita bentuk dengan sendirinya, dan ekosistem seperti kupu-kupu, lebah, semua serangga juga bekerja dengan sendirinya dan mereka menjadi rantai makanan di kebun kita gitu. Jadi dengan kebun sekecil ini saya bisa ngebuktiin bahwa kita semua bisa menjadi petani. Kita itu dilahirkan untuk berkebun sendiri sebetulnya, menanam pangan sendiri. Sebenarnya semudah itu yang saya bisa buktikan di sini ya. Karena alam itu semua bermanfaat, beda sama manusia. Alam memberikan kita segalanya semua bermanfaat, bahkan sampai ampas-ampasnya jadi pupuk, sampai yang kering-keringnya, yang bijinya kita bisa tanam lagi gitu. Jadi ya kita sangat bermanfaat. Sedangkan manusia, kita karena kepintaran kita menciptakan hal-hal baru yang kita pikir bahwa oh ini melebihi apa yang kita punya sebelumnya, tapi akhirnya nyampah. Itu yang saya sedih gitu. Jadi sejak saya berkebun benar-benar ngurangin sekitar 70%
90% dari masakan saya itu dari kebun gitu ya, kayak kecuali kayak kecap-kecap gitu ya, mungkin tambahan-tambahan atau kayak ayam, saya nggak potong ayam saya gitu. Tapi sayur-sayuran, bumbu dapur nyaman semuanya, tinggal petik gitu. Gagal panen ya pasti ada, misalnya waktu itu jagungnya subur banget, terus pas saya tanam lagi dari biji dari jagung itu ada yang subur banget, ada yang kayak kontet, gitu, kecil gitu. Jadi tapi ya menurut saya maksudnya buahnya kecil sama buahnya yang grade A sama aja gitu loh, maksudnya kita bisa makan juga gitu. Jadi di Demi Bumi kita jual bibit-bibit semua dari sini, kayak ada biji telang, biji basil, terus biji oyong yang di belakang, biji kenop, bunga kenop, biji simia, kenikir. Jadi itu sudah kita jual di Demi Bumi. Jadi ya memang pelan-pelan gitu. Terus kayak kita juga udah jual bibit sayur juga gitu kan. Jadi ya kita memang pelan-pelan memperkenalkan dulu ke teman-teman bahwa ini memungkinkan kok gitu, dan penanggapannya sangat baik. Jadi bahkan kita banyak dapat orderan untuk goodie bag korporasi, untuk wedding gitu, yang maksudnya dulu wedding dikasihnya kayak barang-barang stationery gitu kan. Sekarang ya berkebun, bercocok tanam, barang-barang yang lebih bersifat berkepanjangan, sustainable gitu ya. Menurut saya itu bagus, yang bisa mengedukasi orang sih. Inilah produk-produk Demi Bumi. Makna pertanian itu sebetulnya sesuatu kebutuhan dasar ya menurut saya. Jadi berkebun itu suatu kebutuhan dasar, sama kayak kita sekolah sebetulnya. Makanya menurut saya setiap orang tuh perlu berkebun, karena memang ini kebutuhan dasar kita. Kita perlu tahu hasil pangan kita tuh berasal dari mana dan sumbernya tuh baik gitu. Kita tanam dengan secara organik sehingga kitanya juga sehat. Ya, itu penting sekali gitu. Dan untuk anak-anak juga ini sekolah sebetulnya. Ini sekolah IPA-nya tuh di atas gitu. Jadi ya mereka bisa mempelajari banyak hal tentang alam di sini. Ya kita pengen bikin kantor yang benar-benar sustainable, mulai dari saluran air, dari penampungan air hujannya dipakai untuk semua kebutuhan rumah, dengan solar panel, dengan rooftop garden seperti ini. Karena kan saya udah belajar dari sini, jadi saya bisa yang ngerapiin di tempat yang lebih proper. Pesan untuk teman-teman milenial bahwa berkebun itu atau urban farming, kita petani kota itu fun. Jadi menyenangkan sekali, kita bisa belajar banyak tentang alam, kita bisa berhubungan dekat dan akrab dengan alam, tidak hanya dengan manusia gitu. Jadi alam itu adalah kebutuhan dasar kita. Jadi kalau tanpa alam kita tidak bisa hidup. Kenapa enggak kita hidup berdampingan dengan alam di samping kita, bahkan di rumah kita. Itu sangat penting. Dan pelajaran hidup juga kita bisa lihat dari alam kita, nggak cuma dari manusia atau teman-teman, tapi kita dengan memperhatikan perkembangan mereka, memperhatikan hewan yang kita ternak, seperti saya ternak ayam. Itu kehidupannya sebetulnya mirip-mirip juga sama manusia gitu. Jadi kita juga bisa refleksi diri dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, dan sangat menenangkan gitu. Berkebun tuh sangat menenangkan, jadi menghilangkan stres gitu. Jadi dan bagus untuk mata juga, mata jadi sehat. Selain mata, badan sehat dan olahraga. Berkebun tuh kayak olahraga juga gitu. Jadi ya belajarlah berkebun pelan-pelan, cicil, karena pasti hikmahnya balik ke kita, karena banyak energi positif yang kita dapetin juga setiap harinya ketika kita berkebun.
Oke Tani Lovers, sekian dari program Tani Inspirasi. Semoga kalian semua senang menyaksikan ini semua dan semangat ya. Sampai jumpa.